Kneel. Verse 7, chapter 12. For my life is not defined by consumption, wealth, and material goods. Shall want not. For king and country! Zdravor Bahaneri Degodaste Kakoste, yang artinya halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film horor berjudul Apostle tahun 2018, disutradarai oleh Gareth Evans yang menjadi sutradaranya film The Raid. Film ini katanya mampu membuat Anda berkeringat dan bulu ketiak Anda berdiri, sehingga sangat sayang untuk dilewatkan. Maka dari itu langsung saja pasang handsfree, simetriskan pieces rebahan, kencangkan celana rekan kerja Anda. Selamat menonton dan mari kita katakan bersama-sama secara serentak 1, 2, 3 Cekicrot. Get it when I get back. Berlatar belakang pada tahun 1905, kisah akan berfokus pada seorang mantan misionaris bernama Thomas. Ini orangnya. Yang mana pada adegan ini Thomas diberitahu bahwa adiknya telah diculik oleh sebuah sekte sesat, di mana mereka meminta uang tebusan jika ingin adiknya dibebaskan. I fear our Lord no longer hears my prayer, yet still I pray for your presence, for my Savior. She needs you, Thomas. Maka dari itu Thomas pun langsung berangkat menuju ke sebuah pulau terpencil yang katanya menjadi tempat berkumpulnya sekte sesat tersebut, sehingga Thomas harus menyamar sebagai jemaat yang seolah ingin bergabung dengan mereka semua. Welcome, brother. Perlu diketahui bahwa Thomas ini dulunya adalah seorang misionaris dan penganut Kristen yang taat, namun saat dirinya disiksa oleh beberapa oknum yang tidak suka dengan keyakinan yang dibawanya, Thomas pun berubah menjadi sosok baru yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Please, show yourself! Sesampainya di sana, Thomas pun diperiksa apakah ada kutunya atau tidak, suka ngelem atau tidak, sedang sariawan atau tidak. Kemudian diberi kamar yang di situ sudah ada sebuah kitab sekte tersebut yang ditulis sendiri oleh nabi mereka, yakni Nabi Malcolm. Sore harinya mereka pun berkumpul untuk mendapatkan ceramah dari pria yang mereka yakini sebagai nabi atau orang yang mendirikan sekte ini, yaitu Mamang Malcolm. Ini bebenguknya. Malcolm pun menjelaskan tentang asal-usul didirikannya sekte ini, yang bermula saat dirinya menjadi penumpang gelap di sebuah kapal, kemudian dibuang di pulau terpencil ini, dan saat pertama kali menginjakan kaki, Malcolm pun mendapat bisikan dari sang Dewi Pulau bahwasannya dia ditunjuk untuk menjadi perantara sang Dewi Pulau ini. Entah ada demit atau juriga apa yang sebenarnya membisiki Malcolm, tapi percaya atau tidak, pulau ini yang tadinya gersang dan dipenuhi bebatuan seketika berubah menjadi subur dan semua tanaman bisa tumbuh setiap saat. Maka dari itu, mereka para jemaat noob ini pun dijanjikan kehidupan sejahtera tanpa pajak, tanpa bayar kosan, cicilan aku laku, koperasi simpan pinjam dan lain-lain, jika mereka bisa hidup berdampingan satu sama lain dan mengabdikan diri mereka untuk menyembah sang Dewi Pulau yang menguasai tempat ini. Nor will I. She, the goddess of this island, and who chose my... Dan ketika Malcolm sedang masih berbicara, Thomas pun hanya bisa ngahuleng dan iya-iya saja mendengar semua cerita itu. Dan tiba-tiba, A man
entrusted. Ya, ada sejenis wanita tua berambut putih entah siapa itu berjalan tepat di samping jendela. Namun yang menarik adalah jarak antara jendela dan permukaan tanah ternyata cukup jauh. Sehingga hal itu menimbulkan pertanyaan apakah wanita tua tadi digendong, digantung pakai seling atau memakai taraje. Entahlah, hanya mbak-mbak tempat panti pijat yang tahu. Sementara itu kita akan diperlihatkan pasangan muda-mudi yang merupakan anggota sekte, ada Jajang dan Siti, di mana mereka saling jatuh cinta satu sama lain sehingga terjadilah tindakan pengecerotah yang sebenarnya dilarang dalam aturan sekte tersebut. Mama lewat awas. Kembali ke Thomas yang diam-diam keluar dari kamar untuk mencari tahu petunjuk tentang keberadaan adiknya dikurung. Tapi justru dia malah melihat satu penghuni yang merupakan jemaat baru sama seperti dirinya. Tangannya sedang disayat untuk diambil darahnya dan itu cukup membuat Thomas ngerasa linu. Selanjutnya Thomas pun mengintip ruangan sang nabi alias Nanabian yaitu Malcolm. Terlihat sedang masuk ke dalam ruang rahasia di bawah lantai. Entah apa yang sedang dilakukannya, tapi saat Thomas akan pergi dia pun tak sengaja bertemu dengan pasangan muda-mudi tadi yaitu Jajang dan Siti, sehingga hubungan terlarang mereka berdua sekarang diketahui oleh Thomas. Tak ingin ambil pusing dengan perbuatan mesum mereka, Thomas pun kembali ke pondok untuk istirahat. Tapi saat berjalan di lorong, tiba-tiba ya, ada sesosok wanita tua berambut putih yang menyeramkan yang tadi kita lihat di siang hari, di mana Thomas tidak menyadari hal itu sama sekali dan memang dimaksudkan untuk membuat jump scare para penonton. Thomas pun melihat darah dalam gelas yang merupakan semacam ritual atau persembahan bagi sang Dewi Pulau, di mana Thomas dengan julidnya menuangkan setengah darah itu ke gelasnya sehingga dirinya tidak perlu melukai tangannya sendiri. Dan ketika akan membuka kunci kamar, jarinya pun terluka karena kunci kamarnya dibuat dengan sebuah cucuk. Dan saat darahnya menetes ke lantai, tiba-tiba ya, pasti Anda ruas atau terkejut. Tapi ini terakhir kok, nanti saya akan kasih tahu kalau ada jump scare lagi. Oke, lanjut. Esok paginya Jajang pun menemui Thomas karena gelisah jika Thomas buka suara mengenai apa yang dilihatnya semalam, di mana Thomas sama sekali tidak peduli mau mereka berdua kayak ngemprut kayak berjamaah ke. Yang Thomas pedulikan adalah keselamatan sang adik yang harus secepatnya dia bawa pulang. I have limited thought and I'm sorry. Dan ketika mereka berdua sedang berada di samping pantai, Thomas pun menunjukkan foto adiknya, barangkali Jajang mengenalinya. Dan ternyata Jajang pernah melihatnya dalam sebuah kotak dalam keadaan terikat. Alhasil Jajang pun menceritakan kronologi yang sebenarnya alasan kenapa Malcolm dan pengikut setianya menculik adik Thomas. Karena faktanya semua ternak dan bahan makanan di pulau ini sedang pailit atau sedang sulit. Karena mungkin Dewi Pulau sedang liburan atau sedang malas memberikan keajaibannya. Nah, kebetulan Thomas dan adiknya merupakan keturunan orang kaya, sehingga saat Malcolm mendengar hal tersebut, dia pun memutuskan untuk menyandra adik Thomas dan meminta uang tebusan, berharap uang tersebut bisa berguna untuk membeli bahan makanan dan menyambung hidup semua pengikut-pengikutnya. Dengan rahasia Jajang dan Siti di tangannya, Thomas pun membuat Jajang menjadi pelayannya sampai menemukan sang adik, karena jika Jajang menolak, maka Thomas akan membocorkan hubungan mereka berdua. Nah lo, beja-beja sih ya. Saat kembali ke padepokan, Thomas pun langsung disuruh berkumpul bersama para pria lain karena Malcolm mendapat informasi bahwasannya semalam ada seseorang yang keluar melewati jam malam yang telah ditentukan, di mana Malcolm mencurigai bahwa ada salah satu penyusup kerajaan yang ingin menjatuhkan sekte mereka, sehingga Malcolm meminta satu persatu dari mereka untuk menyebutkan dasadharma sekte Dewi Pulau yang tertulis di dalam kitab yang telah Malcolm buat. Speak not.
Karena Thomas tidak pernah membaca kitabnya, otomatis dia pasti ketahuan tidak benar-benar meyakini kepercayaan sekte tersebut, sehingga dia pun diam-diam mengeluarkan sebilah pisau cukur karena tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perlawanan. Tapi tiba-tiba Shall want no. ya, orang di sampingnya ternyata adalah seorang mata-mata kerajaan, sehingga saat dia menyerang, Thomas pun mencoba mencegahnya agar hal tersebut bisa menjadi tindakan yang membuat Thomas berjasa kepada si Malcolm ini. Treat the man! Do it! Your blood has been shed in my name. I shed mine for you. Singkat cerita, malam pun tiba. Malcolm pun mengarak adiknya Thomas dan mengklaim bahwa dia adalah seorang pengkhianat, di mana tujuan Malcolm sebenarnya adalah untuk mengungkap siapa sebenarnya orang yang membawa uang tebusan tersebut. Make yourself known! Make good! Namun sampai esok pagi tak ada satu orang pun yang mau mengaku, sehingga Malcolm menyuruh anak buahnya untuk menggeledah satu persatu kamar pengikutnya untuk mencari tahu di mana uang tebusan itu disimpan. I mean, at least before this woman had dignity. Thank you. Bertepatan dengan hari perayaan pemujaan Sang Dewi Pulau, Thomas pun diam-diam menyelinap ke bawah ruangan Malcolm untuk masuk ke dalam lubang rahasia yang pernah dilihatnya. Dan bersama dengan itu, Malcolm yang sedang menggeledah kamar Thomas pun akhirnya menemukan secari kertas bertuliskan peta setiap ruangan yang dia buat, sehingga hal itu membuat Malcolm akhirnya mengetahui bahwa Thomas lah penyusup yang dia cari. Frank! Join you. Mount Quinstangard should he return. Thomas pun terus berjalan menyusuri terowongan rahasianya dan sampai di pintu keluar. Di situ sudah ada Malcolm yang siap menembak, sehingga saat Thomas menyadari hal itu, dia pun mencari tempat sembunyi, yakni sebuah lubang kecil yang menuju ke dalam lubang pembuangan. Dan alangkah terkejutnya Thomas ketika melihat bahwa saluran pembuangan tersebut diisi dengan genangan darah yang sangat banyak. Tapi bukan itu kejutannya, karena tiba-tiba, siap-siap ada jump scare lagi ya, oke? Siap-siap. Dan akhirnya terkuaklah fakta bahwa Dewi Pulau ternyata tidak lebih dari seorang nenek tua yang terlilit akar pohon, di mana saat Malcolm memberikan darahnya, akar-akar pohon itu pun seketika mengeluarkan tunas yang membuat sekeliling menjadi rindang. Dan ini adalah si penjagal manusia yang bertugas untuk memberi makan kepada Dewi Pulau, di mana dia terlihat sedang menggusur sebuah karung berisi seseorang yang tidak lain adalah adik dari si Thomas. Kembali ke Thomas yang berhasil keluar dari saluran pembuangan, untuk kemudian datanglah seorang wanita cantik yang merupakan anak kandung dari Malcolm, di mana dia dengan baik hati menolongnya dan memberikan baju ganti untuk Thomas. All the crops have become riddled with impurities. Why now? I don't know. Sementara itu kita akan melihat Jajang dan Siti sedang bersama, di mana Siti ternyata hamil anaknya si Jajang setelah beberapa kali melakukan pengecoh, dan tak lama muncullah ayahnya Siti yang diam-diam sudah mengetahui kehamilan anaknya, untuk kemudian dia menyiksanya dan berniat untuk menggugurkan kehamilan Siti dengan cara merojok-rojoknya dengan sebilah pisau. Nying. Whose is it? He followed only what I asked. Stand for it.
Alhasil, Siti pun tewas karena kehabisan darah dan luka yang sangat parah, sehingga saat Jajang datang dia pun seketika terkejut. Kemudian terjadi perdebatan dengan ayahnya Siti yang berujung perkelahian. Dan jika kalian perhatikan kamera movement pada adegan fighting ini atau gaya pengambilan gambarnya pasti mengingatkan kalian pada film The Raid yang diperankan oleh Iko Uwais, Joe Taslim, Kang Yayan, dan lain-lain. Karena memang sutradaranya yaitu Gareth Evans. Ini baru asik. Ini baru ada gregetnya. Saat pertarungan selesai, ayah Siti pun menuduh Jajang sebagai pelaku pembunuhan Siti anaknya, sehingga Jajang akan ditangkap dan akan diadili dengan hukuman mati. Prepare the heathen, stand! What's happening? Get back! The boy killed her. Meski Thomas sudah berusaha menjelaskan tentang hubungan Jajang dan Siti, tak ada satupun orang yang mau mendengarkannya, sehingga Jajang harus mati dengan kepala yang dilubangi oleh sebuah alat bor manual. Tak lama Malcolm dan ayahnya Jajang muncul, di mana mereka berdua dibuat terkejut ketika ayah Siti bertindak sendiri tanpa izin darinya, yang mana hal itu menimbulkan perdebatan di antara Malcolm dan ayahnya Siti, sampai-sampai membuat ayah si Siti mengatakan bahwa Malcolm adalah nabi palsu. This man be a false prophet! Hal itu pun dimanfaatkan Thomas untuk bisa lolos dari dua penjaga, di mana adegan ini cukup keren dan lagi-lagi mengingatkan gaya pergerakan kamera yang sama seperti di film The Raid. Dengan cepat Thomas pun kabur ke hutan dan menuju gubuk tempat si Dewi Pulau tinggal, di mana saat ayah Siti dan Malcolm mengejarnya ke sana, mereka berdua kembali terlibat ketegangan saat ayah Siti nekat menembak si penjagal untuk kemudian menembak Malcolm yang membuatnya jatuh ke dalam sebuah lubang. Bersama dengan itu, Thomas yang berada di dalam gubuk pun melihat si penjagal sedang memberi minuman darah kepada sang nenek atau Dewi Pulau. Dan saat Thomas mendengar suara dari dalam salah satu karung, dia pun mengeluarkannya dan ternyata itu adalah adiknya sendiri. Tapi tiba-tiba... Protect me, my hour of need prayer. He fell victim to faith. I will feed her the flesh of your womb. Ya, ayah Siti pun membawa adik Thomas dan mengikatnya bersama putrinya Malcolm, di mana ayah Siti bermaksud memberikan mereka berdua kepada sang Dewi Pulau sebagai pengorbanan agar pulau ini kembali subur. Saat sadar, Thomas sudah dalam keadaan terikat dan akan dijadikan tumbal untuk si Dewi, tapi karena Thomas adalah sahabat dekatnya Kang Cecep Arif Rahman, dia pun dengan lihainya mampu lolos dan menghajar si penjagal sampai dia menemui ajalnya. Selesai dengan si penjagal, Thomas pun menghampiri si Dewi yang mengatakan, Ivan Sedagi. Dengan kemampuan hipnotis yang dimiliki oleh si Dewi Pulau, Thomas pun diperlihatkan kejadian saat Malcolm dan ayahnya Siti menemukan si Dewi di pulau ini pertama kali, di mana saat mereka berdua menyadari kemampuannya, ayah Siti nekat mengikatnya kemudian memberikannya darah makhluk hidup agar tanah di pulau ini menjadi subur dan menghasilkan sumber makanan yang melimpah. Setelah memperlihatkan semua itu, sang Dewi pun meminta Thomas untuk membakarnya, di mana hal itu menjadi sebuah penjelasan bahwasannya sang Dewi sudah lelah dimanfaatkan oleh Malcolm dan ayah Siti, sehingga dirinya memilih untuk mati dan berhenti jadi Tuhan di pulau ini.
Dan bersamaan dengan kematian Sang Dewi atau Sang Tuhan pulau ini, seluruh padepokan pun terbakar yang membuat semua jemaat kepanikan dan memutuskan untuk pergi dari pulau tersebut. Ayah Siti sendiri masih bersama dengan anak Malcolm dan adik Thomas, di mana saat dia akan pergi, muncullah Thomas yang langsung menusuknya hingga terjadi final battle yang membuat Thomas mengalami beberapa tikaman di perutnya. Saat mereka akan pergi naik kapal bersama jemaat lain, Thomas pun akhirnya tumbang, di mana dia menyuruh adiknya untuk pergi tanpa dirinya karena Thomas merasa bahwa dirinya sudah tak ada lagi harapan untuk hidup. Setelah kapal berangkat, tak disangka Malcolm ternyata masih hidup karena tertembak di bagian yang tidak vital, di mana dia dan kita semua akan dibuat terkejut ketika melihat darah Thomas yang menetes ke tanah, membuat rumput menjadi tumbuh, untuk kemudian rumput-rumput itu menembus tubuh Thomas yang menjadikan plot twist ini menjadi cukup mengejutkan. Faktanya, Sang Dewi sudah mengetahui bahwa Thomas adalah orang yang tidak bertuhan dan sangat membenci Tuhan, sehingga hal itu sangat relevan dengan dirinya. Di hari pertama Thomas berada di sini, Sang Dewi pun menampakkan wujudnya di balik jendela, dan karena Thomas tidak memiliki keyakinan terhadap Tuhan, maka hanya Thomaslah satu-satunya orang yang dapat melihat wujud si Dewi waktu itu. Dan pada adegan saat si Dewi menghipnotis si Thomas, Sang Dewi sebenarnya sedang memberitahu Thomas bahwa dirinya sudah lelah dan kemampuannya semakin membudar semakin hari, sehingga kemampuan tersebut dia transfer kepada orang yang sama-sama tak bertuhan, yaitu Thomas. Entah bagaimana asal-usul si Dewi ini, entah dulunya seorang penyihir atau mendapat kutukan dari juri gwalungan, tidak diceritakan dalam filmnya sendiri. Tapi satu hal yang pasti, satu-satunya penerus si Dewi, yakni Thomas, sekarang sudah sekarat dan akan mati di pulau ini bersama si Malcolm, sang nabi palsu yang meresahkan. Tamat ending yang cukup menyesatkan. Subur, lihat muka saya! Waktu pertama nonton film ini saya agak sedikit pesimis karena ya palingan tentang ajaran sesat biasa yang tokoh utamanya terjebak dalam sebuah lingkaran setan, terus nggak bisa pulang dan akhirnya menjadi tumbal korban untuk persembahan para pengikutnya. Tapi ternyata di luar ekspektasi, adegan actionnya langsung menyadarkan saya bahwa film ini adalah garapan sutradara film The Raid. Walaupun tidak banyak tapi cukup menarik. Untuk jump scare-nya cukup seimbang karena dibalut dengan adegan sadis yang terbilang ditampilkan secara vulgar dan gamblang. Hampir samalah kayak film The Raid, sadis-sadis mengilukan gitu. Jadi secara keseluruhan keren sih. Cuman sayangnya tidak dijelaskan asal-usul sosok si Dewi ini atau si nenek tua tersebut. Apakah dulunya manusia juga atau keturunan Julumat atau gimana, kan jadi penasaran saya gitu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pergi ke pulau terpencil kalau tidak penting-penting amat. Saya John beserta jajaran tim IQ 7 cabang Finlandia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Tulang belakang hile jengkal.